Yang baik, puji nama Tuhan. Amos pasal 9 ayatnya yang ke-13. Kita sudah beberapa kali bacakan ayat ini, saudaraku ya, karena apa yang menjadi tema daripada gereja Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini adalah masa penuaian, masa menuai. Inilah yang saya percaya yang menjadi ketetapan Tuhan bagi gerejanya saat hari-hari ini. Bahwa Tuhan mau setiap gerejanya siap untuk mengalami akan penuaian. Amos 9 ayat 13 saya bacakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Sekali lagi, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul. Perhatikan, pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Luar biasa. Ini yang menjadi ketetapan Tuhan bagi gerejanya, bahwa di tahun 2023 akan terjadi penuaian yang besar. Bahkan disampaikan di sini bahwa sementara penuai sedang menuai, penabur benih telah menabur, benih telah ditaburkan, sehingga akan terus terjadi susul menyusul, penuaian besar boleh terjadi. Dan hal ini saya mau sampaikan dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau firman Tuhan katakan bahwa masa penuaian itu terjadi, maka yang menjadi pertanyaannya adalah, siap nggak saudara dipakai Tuhan untuk menuai? Siap nggak saudara dipakai Tuhan sebagai penuai? Percaya nggak saudara bahwa Tuhan mau memakai saudara sebagai saluran berkat? Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi berkat? Amin. Saudara percaya? Saudara mau menjadi berkat? Maka saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa pada masa menuai ini, saudara, kalau dikatakan ada masa menuai, berarti dibutuhkan pekerja-pekerja yang mau bekerja. Dibutuhkan pekerja-pekerja yang mau bekerja untuk menuai. Kalau saudara mau menjadi berkat, kalau saudara mau dipakai Tuhan menjadi berkat, maka berikanlah akan hidupmu, berikanlah akan dirimu, katakan sama Tuhan, ya Tuhan, ini aku. Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Yesaya memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Tadi worship leader yang Ibu Lydia singgung, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 4 ayat 35 dan 36. Ya, kalau saya boleh bacakan firman Tuhan, katakan demikian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Yesus katakan ini kepada para murid. Perhatikan apa yang kata Yesus selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Lihatlah, ladang sudah menguning. Orang satu mengatakan 4 bulan lagi tibalah masa menuai. Tetapi Yesus katakan, tidak, lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning. Apa ini artinya, saudaraku? Ada percepatan. Ada percepatan, saudaraku. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada percepatan. Lihat, ladang sudah menguning. Dibutuhkan pekerja-pekerja yang siap untuk menuai.
Bagian akhir ayat 36 dikatakan apa? Saudara percayalah, baik penuai, baik penabur akan bersama-sama bersukacita. Lagu terakhir tadi, saudaraku ya dikatakan, ya bagian terakhir tadi dikatakan apa saudaraku? Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini sekedar nyanyian atau sungguh ini menjadi kerinduan hati saudara dan saya? Apakah ini kerinduan saudara, kerinduan daripada setiap kita? Selamatkan ya Tuhan generasi ini. Selamatkan akan generasi ini. Kalau sungguh inilah menjadi doa kita, kerinduan kita, maka biarlah setiap kita memberikan diri untuk dipakai Tuhan sebagai penuai. Karena saudara perlu percaya juga apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara nih tentang hidup saudara di dalam Tuhan. Ya, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang pertama, berikanlah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Saya percaya bahwa saudara telah memberikan diri saudara untuk didamaikan dengan Allah. Amin. Ada yang belum berdamai dengan Tuhan? Ada yang belum berdamai? Puji Tuhan, semua saudara telah diperdamaikan. Paulus telah diperdamaikan, yang sebelumnya dia melawan Allah, memberontak melawan Allah, dan dia telah diperdamaikan. Setelah Paulus diperdamaikan, saudara tahu apa yang Paulus kerjakan? Dia mulai bergerak memperdamaikan dunia dengan Tuhan. Kalau saudara sudah diperdamaikan dengan Allah, kita sudah berdamai dengan Allah, maka selanjutnya inilah yang harus terjadi. Karena yang kedua, selanjutnya kepada saudara dan saya dipercayakan yang namanya pelayanan pendamaian. Jadi merupakan tanggung jawab saudara. Bukan tanggung jawab hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Tetapi ini adalah tanggung jawab daripada setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Mereka yang sudah diperdamaikan Allah. Saudara yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka tanggung jawab saudara adalah, saudara mulai lihat, adakah di dalam kehidupan keluargamu yang belum berdamai dengan Allah? Adakah teman-temanmu yang belum berdamai dengan Allah? Adakah rekan kerja dan siapapun yang ada dalam komunitas saudara yang belum berdamai? Maka ini adalah tanggung jawab daripada setiap saudara semuanya untuk memperdamaikan mereka dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah bahwa setiap orang akan ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Saudara percaya nggak ada surga, ada neraka? Surga itu real, neraka pun real. Firman Tuhan membicarakan ini. Surga itu ada, neraka itu ada. Allah sendiri harus turun ke dunia, ambil rupa sebagai manusia, menjadi korban, bahkan harus mati di atas kayu salib.
Itu semua untuk apa, saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Supaya setiap orang bisa ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Setelah Yesus memberikan akan dirinya di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna, saudara, kerinduan Allah adalah saudara yang sudah percaya, saudara yang sudah mengalami anugerahnya. Saudara, Tuhan mau saudara menyampaikan ini kepada mereka yang belum percaya. Inilah penuai. Tuhan mau mencari pekerja-pekerja. Tuhan mau cari setiap orang-orang yang mau bersedia untuk menjadi penuai. Masa penuaian dibutuhkan pekerja untuk menuai. Ini bukan khotbah saya hari ini. Ya, saya kasih judul tema khotbah saya hari ini. Ada yang tahu? Ya, kalau sudah perhatikan, ya tim multimedia mereka sudah buat ya poster, sudah bagikan ke media sosial. Saya pasang di status. Tema hari ini apa, saudaraku? Ya, menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus, mengikuti Yesus. Ini yang saya mau ajar kepada setiap saudara, ya, supaya setiap kita ini tahu ya keberadaan kita, posisi kita. Seringkali kita mengatakan mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ya, ayatnya kita baca dulu. Markus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-17. Markus 1 ayatnya yang ke-17. Dalam kisah ini saudaraku ya disampaikan bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 17 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka. Ya, kepada mereka ini maksudnya kepada Simon dan Andreas, ya. Kepada Simon dan Andreas dikatakan demikian. Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah, ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Perhatikan kata penjala manusia. Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yang Yesus katakan kepada mereka adalah sekali lagi, marilah ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Yesus panggil muridnya untuk apa? Untuk tampil sebagai penuai. Tuhan mau cari orang-orang yang mau menuai. Lihat ladang sudah menguning, butuh pekerja. Yesus panggil akan murid-murid, persiapkan mereka supaya mereka menjadi penuai. Yesus katakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Demikian saya percaya kepada saudara dan saya. Dan kalau kita berbicara tentang jala, saudara, Yesus mempersiapkan murid-murid kurang lebih 3,5 tahun. Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Untuk mereka kemanapun Yesus ada pergi, mereka bersama-sama. Kurang lebih 3 tahun sampai 3,5 tahun Tuhan mempersiapkan mereka. Kalau kita bicara tentang jala, saudaraku, kalau Tuhan mau memakai muridnya, Tuhan mau memakai setiap saudara dan saya untuk ya dipakai sebagai penjala manusia, sebagai penuai. Maka saudaraku, kalau kita bicara tentang jala, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Enggak sembarangan. Ya. Kalau bicara tentang jala, saudaraku, maka sebelum seorang nelayan mungkin memakai jalannya untuk cari ikan, apa yang perlu dia perhatikan? Dia pasti akan membersihkan jalannya. Jalannya itu harus bersih. Kalau saudara pernah lihat nelayan yang usaha tabur jala, setelah mereka habis jala, sudah pulang, mereka akan bersihkan jalannya itu.
dari kotoran-kotoran yang ada, dari ya pokoknya jala itu harus dibersihkan. Lalu yang kedua, sebelum jala itu juga nanti akan dipakai, saudara ya, jala itu harus diperbaiki. Kalau ada yang koyak, dijahit lagi, disambung lagi, jangan sampai ada yang koyak. Supaya nanti ketika saudara jala ditebarkan ada ikan, saudara, jangan sampai ikannya lepas. Jala itu harus diperbaiki. Jahit lagi, saudara, kalau ada yang koyak dijahit lagi, saudara. Dan yang ketiga, ya, jala itu harus benar-benar dipastikan bisa ditebarkan. Jangan sampai saudara jala sudah siap ditebarkan nggak mau mekar, saudara. Jala itu harus saudara siap untuk ditebarkan. Supaya saat saudara kita menjala akan ada hasil. Nah, demikian juga saudara di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi berkat. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah Tuhan mau memakai saudara untuk jadi berkat bagi dunia, sehingga dunia bisa diperdamaikan dengan Allah. Tuhan mau pakai saudara untuk memperdamaikan keluargamu yang mungkin belum berdamai dengan Tuhan. Ada saudaramu, ada temanmu, rekan kerja, siapapun. Tuhan mau pakai saudara untuk memperdamaikan mereka. Karena Tuhan mau mempercayakan kepada saudara pelayanan pendamaian. Di gereja, saudara jangan berpikir bahwa di dalam gereja, kalau kita bicara tentang mengikuti Yesus, belum tentu orang yang ada di dalam gereja pun mereka adalah pengikut Kristus. Saya mau bagikan pengalaman saya, saudara. Dari kecil saya ini sudah Kristen, disebut Kristen, karena orang tua saya Kristen. Dari kecil saya sudah masuk gereja. Saya sudah Kristen, saudara. Bertahun-tahun saya masuk gereja. Masuk gereja itu berarti saudara ya saya datang beribadah, saya juga datang berdoa. Dulu saya lihat saudara doa pagi, saya datang untuk doa pagi. Waktu itu saudara saya harus jalan kaki dari rumah ke gereja itu kurang lebih setengah jam lebih, saudara. Itu pun jalannya harus setengah lari, saudara. Cepet doa pagi. Saya datang, saudara. Doa pagi datang, ibadah datang. Ada kaum muda ikut, sekolah minggu ikut. Saya sudah lahir dari keluarga Kristen. Saya melayani, ya, saya juga ambil bagian di dalam pelayanan. Mulai ngepel gereja, iya, nata bangku, iya, bersih-bersih, dan juga pelayanan altar, melayani di sana. Saya lakukan itu semua. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua cukup sehingga membuat saya memperoleh predikat bahwa saya mengikuti Yesus? Saudara tahu enggak? Walaupun dari kecil saya Kristen, sampai usia saya 19 tahun, ternyata saudara, saya belum menjadi pengikut Kristus. Saya bisa ikuti aktivitas kegiatan gereja, saya ikuti. Kenapa saya bisa katakan saudara ternyata saya ini belum mengikut Kristus? Oke, saya lakukan itu semua. Saya ibadat, saya doa. Tetapi saudaraku mungkin pernah saya saksikan, saudaraku pada waktu saya kerja, karena saya ini harus mulai dari kecil saya ini sudah kerja. Dari TK saya ini sudah menghidupi keluarga, saudara. Saya punya tanggung jawab menghidupin keluarga. Asli TK sudah kerja cari duit ngidupin. Terus saya punya satu keluarga itu banyak orang. Banyak orang, saudara. Saya yang masih kecil harus jualan cari uang. Sehingga dari kecil, saudara tahu nggak? Saya masuk gereja. Saya ada di gereja. Tetapi
masih kecil-kecil juga sudah pinter ngapusi. Berpikir bagaimana bisa dapatkan uang saat itu. Saya masih kompromi dengan yang namanya dosa. Saya nggak mikirin apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nggak mikirin, saya sudah pernah sampaikan ya. Saya jual, saya punya dadar gulung, saya punya taruh teman di sini sampai kepala saya ini sudah ceper di sini. Karena tiap hari harus manggul. Adik saya pasti tahu lah. Ya tiap hari pulang sekolah, saya sekolah, mama saya bikin kue. Dulu jualan saya itu dadar gulung, pastel, lemper, ada panekuk, ya macam-macam lah. Saya sekolah, mama saya bikin kue, pulang sekolah mandi langsung berangkat ya. So, ada nampan di sini, ada juga, wah ngeri ya. Jalan, dari rumah ke rumah. Saya masuk gereja, iya. Saya ibadah, saya doa, iya. Tapi saudara tahu nggak? Ketika saya jualan, satu saat saya masuk rumah, wah ini rumahnya rumah gede, rumah orang kaya, beli. Karena saya masuk tuh ketok-ketok, begitu ketok-ketok yang keluar tuh anjingnya, lari saya. Saudara bayangin, anak-anak masih lari, jatuh semua, kuenya jatuh semua. Jatuh, tak ambil lagi, angkat, tak ambil lagi, kumpulin, tanah tok ya, pergi tempat yang sepi satu-satu bersih. Maaf kata, sampai tidak dia. Sekali-kali dibeli, bersih lagi, plastik lagi, taruh lagi lalu dijual lagi. Jual lagi, orang beli, aduh dek, ini apa ini? Mau coba, enak ya? Iya pak, enak, sampai ketak. Kurang ajar ya ini. Nah itu benar karena apa yang dipikir gimana bisa dapat duit kalau ini jatuh dibuang, lah terus besok mau jualan apa? Karena saat itu hasilnya ya untuk apa? Untuk beli bahan lagi, keuntungannya bisa untuk makan. Kalau nggak habis mikir ini licik ya dulu nih. Udah nggak habis, sudah malam waktu sampai jam 9 nggak habis ya. Gimana caranya lagi jalan-jalan lihat lampu merah terinspirasi. Ini apa caranya? Iya. Karena di lampu merah kan mobil kan banyak pelan tuh. Udah mulai nabrakkan ke mobil, buang, kita yang nabrak, jatuh akhirnya dapat ganti. Sampai seperti itu kerja. Lebih remaja, sekolah SMP saya masuk toko elektronik, saya kerja di elektronik. Mulai besar, masih tetap melakukan kecurangan, kerja yang ngentit sana ngentit sini. Apalagi dipercaya saat itu sama mantan bos saya, kalau ketemu aku seringkali guyu diri nakalan kerja nakalan. Inilah yang saya katakan, lihat saya di gereja, ternyata saya belum menjadi pengikut Kristus. Banyak nggak orang-orang seperti ini di dalam gereja? Banyak. Ada nggak di sini Aku nggak ngomong ya. Kalau ada bertobat, bertobatlah. Sampai kurang lebih 19 tahun, saya keluar sekolah, lalu saya masuk sekolah Alkitab. Saudara percayalah, ini sebenarnya pengalaman saya. Saya masuk sekolah Alkitab itu belum bertobat. Karena di sekolah Alkitab pun saudaraku ya, ini udah kadang kebiasaan saudaraku. Malam kalau lapar saudaraku ya, semua tidur saya dengan teman saya, ada teman saya namanya Subandi saudaraku ya, perangkak ke dapur saudaraku. Kompornya tutupi kerdus, nyalakan, ambil cari makanan, ada telur, goreng telur saudaraku. Nyuri telur di sekolah Alkitab saudaraku. Astagfirullah. Loh, ini benar. Ini saya mau kasih tahu saudara jangan pikir orang-orang yang dalam gereja itu orang-orang yang saudaraku ya, mereka benar-benar pengikut Kristus. Ada banyak orang-orang yang belum saudaraku yang mengikuti Kristus. Ada juga di gereja. Dengan kata lain, saudaraku, saya mau ajak saudara hari-hari ini mari saudaraku ya, enggak usah jauh-jauh. Marilah saudaraku ya, kita dapat saling menguatkan, membangun supaya setiap kita ini
benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kita harus bertobat. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, kalau saudara seperti mungkin saya dulu itu, tobatlah saudara. Bertobat. Karena kalau enggak, ya kita enggak akan alami kasih Kristus secara dasar, secara luar biasa. Kalau saudara enggak bertobat, saudara datang ke gereja, saudara kayak yoyo dari rumah pengen mau ke gereja, mandi, maca, ganteng, maca, ayu, saudaraku ya. Wah katanya, ayo ke gereja, yang masih tidur, cepet, ayo kita ke gereja. Sampai di gereja lu ngapain? Loh benar. Pertanyaan setelah sampai di gereja, saudara ngapain di gereja? Saya tanya karena banyak apa? Ketika worship leader ajak nyanyi, ayo kita memanggil, ayo kita bersorak bagi Tuhan, ya. Kerahkanlah kekuatanmu ya. WL-nya sudah ngoyo-ngoyo, ya saudara, kerahkanlah kekuatan. Ampun, lo katanya mau ke gereja, mau memuji Tuhan, mau cari Tuhan, Pak, mau cari Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, apa yang kamu lakukan? Saudara jujur aja lah sama Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, saudara bisa chat-chatan sendiri, saudara bisa main game, saudara bisa, saudaraku ya, lakukan kegiatan yang lainnya. Ada di tempat ini, firman Tuhan disampaikan, pikiran saudara, hati saudara ada di tempat lain. Apakah ini pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu enggak seperti itu. Tuhan taruhkan ini dalam hati saya dan perlu disampaikan ini kepada setiap saudara supaya kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Pengikut Yesus itu saudaraku ya, selanjutnya tidak seperti transaksi. Saudara tahu maksudnya? Enggak seperti orang yang sedang melakukan transaksi. Banyak ya dalam kehidupan daripada orang-orang Kristen mengikut Yesus itu seperti transaksi. Maksudnya gini saudara ya. Kalau Tuhan memberkati pekerjaan saya, usaha saya, kalau Tuhan menolong, ya saya mau setia. Kalau Tuhan urapi saya ya oke, saya mau melayani. Kalau Tuhan ya berkati keuangan saya, ya saya juga mau perpuluhan lah. Jadi kayak transaksi gitu loh. Sering kali saya dengar ketika seseorang berdoa, ya doanya demikian, Tuhan berkati, Tuhan saya janji ini Tuhan, kalau Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan kalau usaha saya, Tuhan berkati, Tuhan saya mau melayani deh. Terus kalau Tuhan dalam tanda kutip enggak, apa yang saudara lakukan? Jadi kan kayak transaksi. Saudara mengikuti Yesus itu enggak seperti itu. Saudara nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh. Kalau Tuhan berkati, ya saya akan melayani. Saya akan perpuluhan. Saya akan banyak hal ini akan kita sampaikan sama Allah. Seperti transaksi. Kalau Tuhan katakan, ikutlah aku kepada murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus katakan kepada Simon, kepada Andreas, marilah ikutlah aku. Yesus ada janjikan hal-hal sama mereka? Enggak. Yesus enggak janjikan hal-hal kepada mereka. Ketika Yesus sampaikan kepada Andreas, kepada Simon, kepada Petrus, pada Yohanes dan sebagainya, marilah ikutlah aku. Yesus enggak janjikan apa-apa. Padahal mereka sedang kerja enggak? Iya, mereka ada pekerjaan, mereka ada usaha. Tetapi mereka ketika Yesus katakan marilah ikutlah aku, mereka tinggalkan pekerjaannya, mereka tinggalkan usahanya, dan mereka mengikuti Yesus. Yesus nggak janjikan apa-apa. Ketika Tuhan sampaikan kepada saudara, ikutlah aku. Saudara jangan berpikir mengikut Tuhan itu seperti transaksi. Kalau Tuhan berkati dan sebagainya, ya saya mau. Mengikuti Yesus itu nggak seperti itu. Amin. Kalau saudara masih model orang seperti itu, saudara belum bisa dikatakan sebagai pengikut
pengikut Yesus. Karena segala sesuatu yang berdasarkan ukuran saudara, kalau diberkati, kalau Tuhan tolong dan sebagainya, kita mau setia, kita mau melayani, kita mau perpuluhan, dan ya kalau enggak ya sudah. Model seperti itu nggak boleh ada. Lalu yang kedua, mengikut Yesus itu nggak seperti saudara. Kalau zaman sekarang ini, saya yakin ya, saudara semua tahu, mungkin yang sudah sepuh-sepuh pun paling nggak ngerti lah, pernah denger lah ya, dengar istilah-istilah gini, following, follower, tahu ya? Ya, follow and follow. Kita bisa mengikuti seseorang, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang artis atau orang-orang yang hebat, kita bisa mengikuti mereka. Kita bisa follow. Kita bisa cari tahu ya, dikit-dikit cari tahu lah, supaya kita ngerti, kalau kita ngomong sama orang kita tahu. Kita bisa follow. Kalau sudah nggak seneng, bisa unfollow. Nah, ini kalau nggak seneng bisa unfollow, sabu. Bukan hanya unfollow, ngerinya lagi di blokir. Saudara, ngikut Yesus itu nggak seperti itu. Ada nggak orang Kristen yang model seperti ini? Lagi seneng, oh saudaraku ya, mengikut Yesus keputusanku. Wah, mau doa, mau ibadah, follow Jesus. Bajunya Papa Jesus, kemana-mana saudaraku ya. Motornya David, ada tulisannya, stikernya, Jesus in Savior. Sangat sabu. Begitu orang gak seneng nih. Doa ya, Tuhan berkati usahanya, kok doa kok gak diberkati. Begitu gak seneng, sakit Tuhan berdoa kok Tuhan gak sembuhkan. Lalu saudara unfollow, blokir Tuhan, ini gak Tuhan-Tuhanan. Kalau model orang Kristen mengikut Yesus seperti itu, saudaraku, kacau. Saya enak udele, saya enak hatinya juga. Mau kapan mau follow, kapan mau unfollow, kapan mau blokir, tak terserah. Ikut Yesus itu nggak seperti itu. Kalau seneng ya, kalau nggak seneng ya terserah aku lah. Ngapain? Blokir aja. Nggak boleh seperti itu. Mengikut Yesus tidak seperti itu. Amin. Mengikut Yesus tidak seperti saudara, tetapi dibutuhkan apa, saudara? Penundukan diri. Ojo seneng ngikut, gak seneng unfollow. Butuh penundukan diri. Kalau saudara mau mengikuti Yesus, saudara pengikut Yesus itu butuh penundukan diri. Butuh penundukan diri, butuh satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau di media sosial saudara bisa mengikuti seseorang, saudara hanya bisa tahu sedikit-sedikit. Saudara nggak pernah ketemu orangnya, saudara nggak pernah tahu, tapi saudara hanya bisa tahu sedikit tentang dia. Tetapi kalau saudara mengikuti Yesus, nggak bisa seperti itu. Saudara harus membangun keintiman, membangun hubungan. Saudara bisa mengikuti teman, bisa mengikuti orang yang terkenal. Saudara bisa mengikuti mereka tanpa saudara harus membangun hubungan. Nah ya pokoknya sekedar tahu lah, nanti bisa ngobrol dan sebagainya. Tetapi mengikut Tuhan tidak seperti itu. Saudara harus membangun keintiman, hubungan. Bangun hubungan, bangun keintiman melalui apa? DPW, doa pujian penyembahan. Saudara ada nggak waktu dalam kehidupanmu hari-harimu doa pujian penyembahan? Pak, pujian terus Pak, 24 jam. Masa iya, wah luar biasa. Begitu datang ke sana yang nyanyi bukannya dia ya Bu ya. Nyetel HP. 24 jam sih puji-pujian. Puji-pujiannya ono iya ya Bu ya. Iya.
Mungkin radionya, mungkin soalnya nyanyi so. Sing ngrungokno ambek emosi so. Wih, ini pujiannya ada, wah. Tapi sudah sini, nggak demikian mengikut Yesus itu. Saudara harus benar-benar membangun keintiman. Doa Pak, saya ini doa. Istri saya rajin doa Pak, saya dorong doa. Lah kamu, aku kan nitip doa Pak. Mau doain. Kita kan satu. Kita sudah dipersatukan Pak. Suami istri itu satu. Kalau istri saya sudah berdoa, ya sama aja juga saya berdoa. Kayak gitu so. Alasannya kalau orang udah males itu macam-macam so. Bangunlah hubungan melalui doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Mengikut Yesus ini seperti itu. Butuh penundukan diri. Enggak ketika Tuhan tegur, gak Tuhan-Tuhanan. Blokir. Enggak seperti itu so. Ojo ngikutin jejaknya Agustan. Karena hari ini kan lagi viral. Ya, ngeri. Kecewa sama Tuhan. Tuhan ini diblokir so. Itu bukan contoh yang bagus. Tetapi mari setiap kita benar-benar memiliki hati yang mau mengikuti Yesus. Puji Tuhan. Cepat ya waktunya itu. Tetapi yang ketiga saudara, mengikut Yesus itu adalah sebuah proses. Nah ini saya mau tekankan di sini. Mengikut Yesus itu adalah proses. Proses untuk apa? Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mengikut Yesus itu adalah proses. Yang namanya proses, lalu dibutuhkan keputusan-keputusan setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu. Sampai kapan? Bahkan mungkin sampai apa? Seumur hidupmu. Butuh waktu yang panjang. Mengikut Yesus itu proses. Contohnya gini. Budani pernah cerita sama saya. Budani berdoa, kepengin sabar. Atau ketika ada hamba Tuhan yang mau mendoakan, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Rizky Januar maju ke depan. Mau doakan apa? Pengen sabar Pak Pendeta. Didoakan dalam nama Yesus. Setelah didoakan pulang-pulang Maria di rumah, "Loh Pi, kok malah sabar Pi?" Apa seperti itu saudara? "Loh, kamu tahu-tahu jadi sabar. Kok iso Pi?" "Iya, aku tadi didoakan sama pastor biar sabar, pantesan sabar." Kira-kira gitu enggak saudara proses itu? Enggak gitu saudara. Bahkan mungkin ketika saudara mau sabar, saudara didoakan supaya sabar. Saudara berdoa untuk istrimu supaya sabar. Loh Pak, saudara tahu, kadang-kadang saudara ya, ketika kau pengen sabar, engkau akan diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat engkau enggak sabar. Amin. Bapak-bapak yang pengen istrinya sabar, saudara berdoa supaya sabar. Saudara berdoa enggak instan, saudara butuh proses untuk istrimu jadi sabar. Butuh proses untuk suamimu jadi sabar. Butuh proses. Justru ketika diperhadapkan kepada situasi-situasi yang membuat engkau enggak sabar, itulah pembentukan sebenarnya. Jadi kalau engkau adalah pengikut Yesus, ketika engkau berdoa kepingin sabar, dan saudara harus diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat saudara enggak sabar, saudara harus, ini perlunya penundukan diri. Penundukan diri untuk menahan emosimu, tahan nafsumu, tahan, supaya itu akan membentuk engkau jadi sabar. Saudara tahu enggak? Saya bisa sabar seperti ini, prosesnya panjang. Saudara yakin enggak saya sabar? Oh berarti prosesnya harus terus berjalan? Terus berjalan. Kadang
kadang-kadang sabar, kadang-kadang koyo megelno. Tapi inilah yang namanya proses. Jadi mengikut Yesus itu suatu proses untuk menjadi serupa dengan Allah. Makanya seperti saya katakan tadi, dibutuhkan keputusan. Kalau saudara mau sabar, maka saudara harus siap mengambil keputusan. Jadi bukan didoakan langsung saudara sabar, enggak, butuh keputusan. Ketika diperhadapkan kepada hal-hal membuat saudara nggak sabar, nah saudara mau putuskan mana? Mau marah, mau mencak-mencak, atau mau menguasai diri? Wah, itulah yang saya katakan apa? Dibutuhkan keputusan. Pengikut Yesus harus bisa menguasai diri. Mengerti saudaraku ya? Harus ada proses yang harus saudara semua jalani. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara mau berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, firman Tuhan katakan apa? Katakan apa, saudara? Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah Yesus. Kalau saudara mau berubah, saudara harus apa? Dekat dengan Yesus. Saudara harus bangun hubungan di situ. Saudara harus erat dengan Yesus yang adalah kebenaran. Maka Yesus akan benar-benar memerdekakan kamu. Gitu. Jadi saudara akan benar-benar dimerdekakan. Engkau akan jadi sabar. Jadi kalau saudara pengen sabar kayak saya, saudara harus dekat dengan Yesus kebenaran. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, Daniel pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, Daniel saat itu dalam keadaannya dia sedang nggak baik-baik saja. Dia sedang ada ditawan di Babilonia. Dalam kondisinya seperti itu, Daniel bisa mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Punya pengertian saudaraku ya di sini, saudaraku bahwa ada umat yang kuat, ada juga umat yang nggak kuat. Daniel dalam keadaannya nggak baik, tetapi dia bisa mengatakan kebenaran itu. Ya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Saudara mau tetap kuat, saudara saudaraku yang mau disempurnakan, saudara harus apa? Mengenal Allahmu. Engkau harus mengenal Dia secara pribadi. Bangun hubungan, bangun keintiman. Itulah pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus itu bukan seperti transaksi. Bukan seperti saudaraku ya, saudara mengikuti di media sosial, follow unfollow ya. Bukan seperti itu. Butuh penundukan diri, butuh proses. Saudara harus dekat, saudara harus membangun keintiman dengan Allah. Kalau saudara udah ke gereja, jangan berpikir, di gereja nanti saudara jadi suci. Enggak, saudaraku. Saya dulu berpikirnya salah, yang penting ke gereja, nanti sudah ke gereja enggak membuat saudara suci loh. Benar enggak? Enggak. Gereja mungkin hanya akan membantu saudara supaya saudara lebih kuat, supaya saudara bisa saudaraku ya, mengerti firman, dan saudara bisa menjadi pelaku firman. Ke gereja akan membantu saudara itu. Enggak akan membuat hidupmu suci, enggak akan membuat hidupmu benar. Enggak. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah yang akan membenarkan. Saudara harus intim, saudara bangun hubungan itu dengan Tuhan. Engkau akan dibenarkan. Itulah pengikut
Yesus. Jadi dibutuhkan keputusan terakhir saudara. Keputusan setiap hari, bahkan setiap waktu untuk engkau mengikuti Yesus. Jadi bukan hanya sekali aku terima Yesus, aku mengikuti Yesus, amin, untuk selamanya. Enggak. Keputusan itu harus terjadi setiap hari, bahkan setiap waktu. Karena setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupanmu, engkau selalu diperhadapkan kepada yang namanya keputusan. Saudara harus mengambil keputusan. Mengikut Yesus itu prosesnya panjang. Setiap hari saudara diperhadapkan itu. Ngerti maksud saya, saudara? Anak-anak muda, ya, untuk kau, saudaraku ya, cari jodoh, cari pasangan hidup, saudara. Jangan pernah ambil keputusan, ya, seperti saudaraku ya, banyak orang lakukan. Ngeri, saudaraku, kalau dengar orang-orang seperti ini, saudaraku ya. Sekarang saya mau nih, katakan ini, ada pacarnya tuh di Surabaya. Di sini, saya mau ke Surabaya, mau ke rumah si A. Kalau sepanjang saya dari sini ke Surabaya, saya lihat ketemu traffic light, lampu bangcu, ya. Lampu kalau saya melewati 3 lampunya hijau terus, ya berarti Tuhan izinkan saya sama dia. Ada nggak anak-anak gitu? Ada. Saya gelem-gelem mengambil keputusan, saudaraku ya, gampang simpelnya. Pokoknya kalau ketemu lampunya hijau terus 3 kali, ya berarti ini lampu hijau dari Tuhan. Lanjut terus bro. Kalau hijau terus, makanya setiap kali lampu hijau, karena keinginannya sama dia, saudaraku ya. Dari sana, saudaraku ya, abang, alon-alon sih. Alon-alon supaya nanti kalau udah sampai sana, kan licin, saudaraku ya. Tokono kuning, aduh lu, atur baik-baik supaya sampai hijau, supaya Tuhan kehendaki. Berarti Tuhan mau saya sama dia. Guyon bantri berarti pengalaman. Nggak gitu, saudara. Ada anak pengen beli HP, mau HP, gayanya mau tanya Tuhan izinkan nggak ya beli HP? Nggak apa-apa, mau beli HP. Nanti kalau saya keluar, mendungnya kan lagi mendung, saudara. Nah kalau keluar lihat ke langit, awannya ada berbentuk B, berarti ini tanda dari langit ini, dari surga, dari Tuhan. Tuhan izinkan saya beli HP. Wah, saya melihat, ya, delalah awannya betulnya huruf H. Tapi karena dia kepengen beli HP, H pun jadi B. Kan gitu. Banyak orang ambil keputusan kan gitu. Tuhan, hari ini saya mau ibadah ini Tuhan, saya sudah siap Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya ibadah Tuhan, di dalam nama Yesus hujannya reda. Kalau hujannya gak reda, berarti Tuhan gak izinkan saya ibadah. Halo, pernah? Kan banyak anak-anak Tuhan ambil keputusan hanya seperti sak gampangnya dewe, sak geleme dewe, sak enak hati ini. Nek gak gelem ibadah, gak usah ibadah loh. Kalau Tuhan izinkan ibadah, hujannya reda. Kalau reda, berarti Tuhan izinkan ibadah. Kalau tetap hujan, berarti Tuhan tidak izinkan saya ibadah. Bukan gitu, Keputusan-keputusan harus engkau ambil di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Doalah, harus dihasilkan dari hubungan yang intim dengan Tuhan, harus daripada firman Tuhan. Ambil itu keputusan. Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, akan menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Saudara mau sampai ke padang yang berumput hijau, ikutilah ya pimpinan daripada sang gembala. Saudara tidak bisa berjalan semuanya dewe. Saudara berjalan semuanya dewe, saudara akan sampai ke rumput yang warnanya coklat yang kering, bukan ke padang rumput yang hijau. Saudara kepingin jiwamu segar, Mazmur 23 juga dikatakan apa? Tuhan akan memimpin langkahmu. Saudara harus memberikan dirimu untuk dipimpin. Itulah pengikut Yesus.
Hari-hari ini saudara bangunlah hubungan ini. Marilah jadilah pengikut-pengikut Yesus. Yesus katakan marilah, ikutlah aku. Saya undang kembali untuk pemain musik bisa maju ke depan. Ikutlah aku. Saudara harus mengambil keputusan di dalam kehidupanmu mengikut Yesus setiap hari. Jangan pernah saudara salahkan iblis. Tidak sedikit orang menyalahkan iblis ketika terima gaji, ya, terima gaji, tahu-tahu habis. Saya sering kali dengar ini, Pak, terima gaji, kelihatannya sih UMR, tapi numpang lewat. Kadang-kadang nggak di tangan, Pak, hanya berhenti di bank, terima gaji langsung tinggal transfer sana, transfer sini, tahu-tahu habis. Ini memang iblis ini kurang ajar ya Bapak. Iblis ini nemen no. Ya. Terima gak bisa nikmati gak habis. Bukan iblis yang kurang ajar. Saudara jangan nyalain iblis. Kalau kita nggak ada hubungan, kalau kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Allah, kalau kita nyalain iblis itu nggak benar. Ya pantas saja uangmu cepat habis. Nah, saudara punya hobi ngutang, punya hobi shopping, terima, ya tinggal bayar sana, gali lubang tutup lubang. Pengikut Yesus nggak akan seperti itu. Dia akan hidup tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Mengikut Yesus keputusanku. Hari ini sama aja saudara naikkan pujian ini. Dan saya berharap bahwa bukan sekedar kita menyanyi, bukan sekedar kita nyatakan pujian ini lewat pujian, lewat nyanyian, tetapi sungguh ini akan menjadi keputusan dalam setiap kehidupan kita. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keberanian bagi kehidupan umatmu, jemaatmu, untuk mereka mengikut Yesus. Mengikuti Yesus dibutuhkan proses. Setiap hari, bahkan setiap waktu. Dan keputusan-keputusan harus diambil daripada setiap mereka. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus kuatkan, tolong akan setiap jemaat Tuhan di dalam mengikut Yesus. Mereka akan siap untuk melalui setiap proses yang ada, sehingga ada keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang dihasilkan dari satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus mereka bayar untuk mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah.